Ketemu lagi, nama saya Dr. Antoni, spesialis kedokteran olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai screening Anda dapat lakukan sendiri sebelum Anda memulai suatu kegiatan olahraga. Kenapa screening ini penting? Screening penting untuk mendeteksi masalah-masalah yang ada dalam tubuh kita. Yang penting, yang pertama yaitu masalah kardiologi, jantung. Yang kedua yaitu masalah neurologi, saraf. Yang ketiga yaitu masalah muskuloskeletal seperti otot, tulang, dan sendi. Kenapa tiga hal ini penting untuk deteksi? Karena tiga hal ini harus bekerja dengan baik pada saat kita melakukan suatu latihan fisik atau olahraga. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 langkah screening yang Anda dapat lakukan sendiri. Saya harap semoga semua ini bisa membantu Anda. Inilah 5 langkah rangkaian screening yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu screening paparan COVID-19. Yang kedua yaitu self questionnaire. Yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik sederhana yang juga berfungsi untuk mendeteksi kelainan kardiologi atau jantung. Yang keempat yaitu pemeriksaan neurologi atau saraf. Yang kelima yaitu pemeriksaan muskuloskeletal yang terdiri dari otot, tulang, dan sendi. Langkah pertama yaitu screening paparan COVID-19. Di sini kita harus menjawab kedua pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Anda memiliki gejala berikut dalam 14 hari terakhir seperti demam, sesak, batuk, pilek, sakit menelan, suara serak, kehilangan daya pengecat, kehilangan daya penciuman, muntah, dan diare? Yang kedua, bila tidak ada gejala di atas, apakah Anda terpapar dengan seseorang yang terdiagnosis COVID-19 dalam 14 hari terakhir? Bila salah satu jawaban dari kedua pertanyaan berikut yaitu iya, maka sebaiknya Anda jangan berolahraga terlebih dahulu. Yang kedua, hubungi hotline 119 atau fasilitas kesehatan terdekat seperti klinik atau rumah sakit untuk mencari saran medis langkah apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Bila semua jawaban yaitu tidak, maka silakan Anda lanjutkan ke pemeriksaan langkah yang kedua. Yang kedua yaitu monitor gejala COVID-19 dalam 14 hari ke depan. Gejala COVID-nya sama dengan poin pertama yang saya sebutkan sebelumnya. Saya kenalkan sedikit mengenai hotline 119. Sebelumnya saya tidak mengetahui tentang hotline 119 ini. Kebetulan saya bertemu dengan Dr. Yayan Gusman dari Kementerian Kesehatan. Beliau menjelaskan bahwa hotline 119 ini penting karena ketika Anda terjadi gawat darurat medis atau terpapar dengan COVID, Anda bisa menghubungi nomor 119 ini untuk mendapatkan saran medis mengenai langkah apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Dan menurut saya, hotline 119 ini sangat penting untuk Anda ketahui. Langkah kedua yaitu self questionnaire. Ada 6 pertanyaan yang akan dijawab dengan jawaban ya atau tidak. Yang pertama yaitu apakah Anda pernah merasakan nyeri, rasa tidak nyaman, dan berdebar di dada pada saat istirahat atau olahraga ringan? Olahraga ringan di sini yang dimaksud yaitu olahraga tapi dengan intensitas yang ringan seperti jalan cepat atau misal jogging pelan di mana Anda tidak merasakan adanya beban atau rasa berat atau rasa sesak di dada. Yang kedua, apakah Anda pernah merasakan sesak saat istirahat, olahraga ringan, atau waktu tidur pada malam hari? Waktu tidur di sini yang dimaksud adalah kita tidur terlebih dahulu, terus tengah malam atau waktu subuh mendadak kita bangun karena ada gejala sesak. Yang ketiga, apakah Anda pernah pusing sempoyongan atau pingsan saat beraktivitas sehari-hari? Yang keempat, apakah Anda merasakan sakit tulang, sendi, dan otot yang bertambah saat beraktivitas lebih berat? Yang kelima, apakah Anda pernah didiagnosis dengan penyakit kronis oleh dokter seperti penyakit jantung, kejang, kencing manis, tekanan darah tinggi? Yang keenam, apakah Anda memiliki cedera atau riwayat cedera sebelumnya yang mengganggu aktivitas sehari-hari atau olahraga saat ini? Langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik yang sederhana, terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu nadi. Di sini yang diperiksa adalah nadi yang ada di leher, karena ini merupakan lokasi pemeriksaan nadi yang paling gampang dan paling sederhana dikerjakan. Yang kedua yaitu berat badan. Yang ketiga tinggi badan.
Selanjutnya saya ajarkan cara pemeriksaan denyut nadi di leher. Yang pertama, cari tulang tiroid. Setelah itu cari cekungan tulang tiroid. Setelah itu kita geser kedua jari kita secara horizontal ke kiri atau ke kanan sejauh 5-7 cm. Setelah kita dapatkan denyut nadinya, kita hitung dalam waktu 15 detik. Nanti kita kalikan 4 hasilnya dan kita dapatkan denyut nadi selama 1 menit. Langkah yang keempat yaitu pemeriksaan neurologi. Di sini kita fokuskan untuk pemeriksaan keseimbangan. Teknik yang kita gunakan untuk pemeriksaan yaitu tandem stand test. Pertama, kita hadap kanan terlebih dahulu. Setelah itu, kaki yang dominan kita taruh di depan dan kaki yang non-dominan kita taruh di belakang. Dengan kedua jari kaki yang non-dominan menempel pada tumit kaki yang dominan. Kedua tangan kita taruh di pinggang, kepala menghadap ke depan. Kita mulai ayunkan badan kita ke belakang dan ke depan. Kita cari posisi di mana berat badan tersebar merata pada kedua kaki. Setelah itu kita tutup mata dan pertahankan posisi ini selama mungkin. Langkah yang kelima selanjutnya yaitu pemeriksaan muskuloskeletal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi apakah kita memiliki cedera pada otot, tulang, atau sendi. Teknik yang digunakan yaitu 90 second musculoskeletal examination. Berikut adalah rangkaian gerakan 90 second musculoskeletal examination yang dimulai dari gerakan leher, bahu, gerakan lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Gerakan selanjutnya mengevaluasi perut dan pinggang. Dan gerakan ini mengevaluasi paha, lutut, pergelangan kaki, dan kaki. Dari 5 langkah rangkaian screening yang telah kita kerjakan, nanti kita akan mendapatkan hasil pemeriksaan dan kita interpretasikan sebagai berikut. Bila ada jawaban iya di salah satu jawaban di Swift Questionnaire. Yang kedua, bila ditemukan nadi lebih dari 100 kali per menit. Yang ketiga yaitu tandem stand test kurang dari 5 detik. Yang keempat yaitu pada pemeriksaan 90 second musculoskeletal examination didapatkan adanya hambatan gerak atau nyeri, maka sebaiknya kita secepatnya konsultasi dokter spesialis kedokteran olahraga. Yang kedua, bila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya masalah, maka disarankan latihan dimulai dengan intensitas ringan secara bertahap, nanti kita naikkan ke sedang. Seperti contoh, misalnya kita jalan cepat terlebih dahulu, nanti kita tingkatkan menjadi jogging pelan, jogging kecepatan yang lebih tinggi, dan sampai lari dengan kecepatan yang lebih tinggi. 5 langkah screening beserta hasil interpretasinya. Yang ingin saya tambahkan adalah screening tersebut juga bisa berguna untuk mengevaluasi kembali selama kita berolahraga. Misalnya saya melakukan jogging 3 kali seminggu selama 1 bulan. Setelah itu saya melakukan 5 langkah screening tersebut untuk mengevaluasi apakah saya ada suatu masalah pada kardiologi jantung, neurologi saraf, atau saya ada cedera muskuloskeletal yaitu cedera pada otot, tulang, dan sendi. Yang ingin saya tambahkan juga lagi, bila setelah kita melakukan screening tersebut dan tidak ditemukan adanya suatu masalah, tapi pada saat kita melakukan olahraga ternyata kita merasakan suatu gejala tertentu, makanya pada saat itu sebaiknya kita segera langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran olahraga atau dokter setempat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan tetap aktif. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Video saya selanjutnya akan membahas mengenai pemilihan ukuran sepatu yang tepat
dan cara melakukan rehidrasi atau intake cairan yang tepat selama kita berolahraga. Bye-bye!